Halo semuanya, salam sejahtera, salam dan bahagia. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifin tanda loncengnya ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hernovi Anggri dari Marcella Blok Panjaitan, NIM 2019-008310. Saya dari kelas 4A8 Manajemen, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di video kali ini saya akan menjawab 2 pertanyaan yang telah tersedia. Pertanyaan pertama yaitu, dalam kondisi seperti apa sebuah perusahaan internasional memilih untuk membuat produk sendiri? Yang kedua, dalam kondisi seperti apa sebuah perusahaan internasional memilih untuk membeli produk dari perusahaan lain? Oke teman-teman, aku akan mulai menjawab dari pertanyaan pertama ya. Kondisi perusahaan internasional yang memilih produk sendiri. Nah, biasanya perusahaan ini telah melakukan riset pasar terlebih dahulu, di mana riset pasar ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa sih bentuk keinginan konsumen terhadap produk di masa itu. Dan juga biasanya perusahaan tersebut sudah memiliki biaya atau modal yang besar dan juga tim yang besar untuk mengerjakan semua kegiatan produksi produk sendiri. Pasti teman-teman semua penasaran kan apa kelebihan dan kelemahan dari perusahaan yang memilih untuk memproduksi produk sendiri? Untuk kelebihannya, perusahaan mempunyai full control terhadap semuanya. Maka dari itu, perusahaan internasional yang memilih untuk memproduksi produk sendiri bisa untuk mengkontrol semua kegiatan proses produksinya nih. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, dalam proses produksi itu sangat membutuhkan waktu yang panjang. Nah, apalagi jika perusahaannya itu merupakan perusahaan yang perfeksionis, yang detail mulai dari segala hal, mulai dari depan sampai finishingnya. Untuk kelemahan yang kedua, harganya belum tentu lebih murah daripada orang lain. Dikarenakan untuk proses produksi, perusahaan ada kuota tertentu untuk mencapai harga tertentu. Seperti misalnya perusahaan membeli bahan baku, maka perusahaan harus menentukan minimum berapa agar harganya lebih murah. Dan juga perusahaan melakukan desain, pekerjaan, listrik, packaging, itu harus membayar lagi. Jadi, perusahaan bisa melakukan itu semua jika perusahaan mempunyai resource untuk itu. Untuk kelemahan yang ketiga, perusahaan harus menentukan minimum order quantity, dan kelemahan yang keempat yaitu perusahaan harus melakukan marketing atau pemasaran produk sendiri. Jadi itu 4 kelemahan produksi sendiri menurut aku. Tapi keuntungannya sekali lagi, jika perusahaan itu merupakan perusahaan yang perfeksionis, yang bisa mengkontrol semuanya dari depan maupun sampai ke belakang, make sure user experience-nya the best. Nah, itu penjelasan aku tentang jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya, aku akan lanjut menjawab pertanyaan kedua ya. Kondisi perusahaan internasional yang memilih untuk membeli produk dari perusahaan lain. Hal itu disebabkan karena perusahaan tersebut masih belum mampu untuk memproduksi produknya sendiri, baik dari segi biaya atau modal, baik dari pembentukan tim yang besar, atau bisa disebut kurangnya sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Tetapi bisa juga perusahaan tersebut membeli produk dari perusahaan lain itu dikarenakan kelangkaan produk dan juga dikarenakan untuk mempertimbangkan harga dari satu negara ke negara yang lain. Selanjutnya aku akan menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari perusahaan yang membeli produk dari perusahaan lain. Kelebihannya yaitu perusahaan tersebut bisa memilih-milih produk, juga bisa memilih harga produk sesuai dengan keinginan dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan bisa melakukan negosiasi terhadap harga produk tersebut. Kekurangannya yaitu perusahaan tersebut tidak mempunyai kontrol, baik itu dari kualitas
produknya, desain produknya, warna produknya, juga sampai ke harga produk yang berubah karena perusahaan lain tersebut menaikkan harga produk diakibatkan produk yang dijual laku di pasaran. Maka perusahaan yang membeli produk dari perusahaan lain tidak bisa melakukan kontrol terhadap produk yang dikeluarkan dari perusahaan lain, baik dari segi kualitas sampai juga dengan harga yang berubah, kecuali perusahaan tersebut mencari pemasokan dari perusahaan yang lain yang sesuai dengan harga yang dia inginkan. Jadi kira-kira begitu jawaban saya tentang 2 pertanyaan tadi. Jadi menurut teman-teman lebih bagus yang mana nih? Yang memproduksi sendiri atau yang membeli produk dari perusahaan lain? Ayo yang mana? Untuk jawabannya bisa dikirim di kolom komentar ya. Terima kasih.